memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa jemaat di Korintus adalah salah satu jemaat yang sangat Paulus banggakan. Tapi pada saat yang sama Paulus juga mengkritik mereka karena di sana ada bibit-bibit perpecahan. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Dan itu disebabkan oleh karena adanya orang-orang yang menganggap dirinya lebih baik, lebih penting, lebih berjasa dibandingkan dengan yang lainnya. Perpecahan itu dalam bahasa aslinya di situ dipakai oleh Paulus adalah skisma dalam bentuk jamak yang artinya retak-retak, tidak lagi kompak. Dan tahukah saudara, Yesus Kristus sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-17 memberikan banyak doa supaya umatnya bersatu, umatnya unity, tidak terpecah-pecah. Sebab Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Tentu saja setiap gereja yang terpecah-pecah pun pasti runtuh. Itu sebabnya Yesus sangat menghindari jangan sampai hal itu terjadi. Nah, di dalam kitab Galatia, kepada jemaat di Galatia, Paulus mengatakan dari mana datangnya perpecahan. Bahwa itu semuanya adalah bagian daripada perbuatan daging dari orang-orang tertentu. Itu dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 20. Di mana perbuatan daging sudah nyata dijelaskan panjang lebar. Lalu saya masuk ke ayat 20, dia berkata, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Roh pemecah dalam bahasa Yunaninya hairesis, yaitu adalah orang-orang yang cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain dan cenderung menghasut sehingga menghancurkan satu kesatuan, mempengaruhi dengan cara-cara yang licik sehingga membuat kehancuran dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja. Kita harus waspada dengan hairesis, yaitu usaha menghasut, usaha mempengaruhi untuk memperuncing perbedaan. Tentu saja akan selalu ada perbedaan di antara kita satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan tidak menginginkan perbedaan itu membuat perpecahan. Tetapi ada saja orang yang tidak waspada yang dipakai untuk menjadi alat pemecah di antara anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita tidak masuk ke dalam situasi perpecahan. Yang pertama, Paulus tadi katakan apa? Kita harus erat bersatu. Itu dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga juga dijelaskan. Kita harus bersatu, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Erat bersatu. Itu akan menutup semua celah-celah yang bisa dipakai oleh sang pemecah untuk masuk dan mempengaruhi kita. Ketika kita bersatu, kita tidak memberikan kepada mereka kesempatan untuk mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang kedua, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang suka berdamai. Orang yang suka berdamai itu adalah orang yang suka mengalah, suka melepaskan hak dan kerendahan hati. Roma 12 ayat 8 berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Alkitab tidak berkata, engkau hidup berdamai dengan orang yang baik denganmu. Tapi Alkitab berkata, dengan semua orang, termasuk dengan orang yang tidak sependapat denganmu. Itulah yang diminta oleh Allah. Yang pertama tadi apa? Erat bersatu. Tutup semua celah. Sehingga yang pemecah itu yang tersingkir
dia sendiri menjadi malu, dan dia sendiri menyadari, dan kita berdoa dia sendiri bertobat, tidak lagi menjadi pemecah di tengah-tengah umat Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa harus menjadi orang yang suka berdamai. Dia tidak merasa ada hal yang harus dia pertahankan supaya dia kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, kelihatan pemenang. Tidak, tapi dia lebih mementingkan perdamaian dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengatasi roh perpecahan itu, yaitu dengan cara melawannya. Jangan membiarkannya, tetapi melawannya. Ingat, tadi Galatia berkata, itu adalah roh. Maka, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, sadarlah bahwa lawanmu si iblis berjalan berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, mencari orang yang dapat ditelannya, dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara tidak boleh biarkan ada spirit roh perpecahan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga saudara, di dalam kehidupan kita berjemaat. Tidak boleh kita biarkan. Di tengah-tengah keluarga saudara mungkin saja ada orang-orang yang ingin memecah antara suami dengan istri, istri dengan anak, suami dengan anak, menantu dengan mertua. Ada saja roh-roh seperti itu. Saudara harus lawan dengan iman saudara dan berkata, kami sudah diikat oleh kasih Kristus. Demikian juga dalam gereja akan selalu ada orang-orang yang ingin memecah belah. Mari kita berangus mulutnya, mari kita tutup mulutnya dengan melawan dia, mendoakan dia, dan kiranya Tuhan menjamah dia. Roh-roh yang ada di dalam dia kita usir, kita tanggung keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan apabila saudara melihat ada orang-orang yang ingin memecah, baik bagi keluarga saudara, usaha saudara, maupun bagi gereja saudara. Saudara harus lawan sebagaimana firman Tuhan berkata. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah harapan